Selamat pagi pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mulai menarik perhatian publik setelah memeriksa dua mantan menteri era Presiden Joko Widodo sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi. Nadiem Makarim diperiksa terkait pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek, sementara Yakut Khalil Qomas diperiksa terkait pengelolaan kuota ibadah haji di Kementerian Agama. Langkah ini diharapkan menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa hukum benar-benar tidak pandang bulu. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Jumat 8 Agustus 2025 dengan tema Tegakkan Hukum, Hadirkan Keadilan bersama saya Leonard Samosir, dan Anda semua juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Gaudensius Suhardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi, Lang. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Tidak ikut diperiksa ya. Ini menjadi menarik, Bang, karena beberapa teman mengatakan itu diperiksa yang pasti kan praduga tak bersalah, belum tentu bersalah, satu. Yang kedua, mereka mengatakan kok diperiksanya setelah selesai menjabat, padahal kan proses itu sampai kemudian selesai menjabat kan ada jeda waktu cukup katanya. Bagaimana, Bang? Masih ada hal menarik satu lagi. Oh, apa itu? Dua Menteri Jokowi diperiksa bersamaan pada hari yang sama di KPK kemarin. Oh iya. Itu memperlihatkan bahwa ada masalah besar pada masa pemerintahan Jokowi, sehingga sekarang diusut gitu kan. Yang kedua, ternyata KPK itu masih ada ya. Manusia. Nah, selama ini kan yang terdengar sangat kencang itu kan Kejaksaan Agung ya. Iya. Sehingga kita lupa, oh masih ada nggak KPK ya? Ketika dua Menteri Jokowi dipanggil pada hari bersamaan kemarin, orang sadar KPK ternyata masih ada. Karena itu KPK harus bekerja jauh lebih cepat lagi daripada Kejaksaan Agung. Misalnya, ya bos dua menteri itu diperiksa juga dong. Kalau memang ada kaitan, keharusan untuk itu gitu. Jangan berhenti pada yang dipanggil saja diperiksanya. Gitu. Kalau kita melihat, Bang, judulnya adalah Tegakkan Hukum, Hadirkan Keadilan. Hukum kan memang ditegakkan. Lalu masalah keadilan mana yang diharapkan dihadirkan oleh editorial ini, Bang? Ya, hukum itu harus ditegakkan, mestinya kan seperti itu. Iya. Tapi faktanya hukum itu lebih, orang selalu mengatakan tajam ke bawah ya. Oh. Tapi saya tidak yakin itu sih. Karena juga hukum itu tajam ke atas, tetapi kemudian dilepaskan, diberikan abolisi, diberikan amnesti gitu ya. Itu artinya, memang kalau memang orang itu pantas dihukum karena salah, ya hukumlah. Yang tidak salah jangan dicari-cari kesalahannya. Sama juga seperti kasusnya di KPK, dua Menteri Jokowi ini, kalau salah ya harus diusut, kalau tidak ya jangan. Kita akan bahas itu ya, Bang Gauden, dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 8 Agustus 2025, Tegakkan Hukum, Hadirkan Keadilan. Tegakkan hukum, hadirkan keadilan. Pemeriksaan dua menteri dari era Presiden Joko Widodo oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi menjadi sorotan publik. Nadiem Makarim, mantan Mendikbudristek, diperiksa terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan Google Cloud di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek saat dia memimpin kementerian tersebut dalam kurun 2019-2024. Lalu, Yakut Khalil Qomas, mantan Menteri Agama, diperiksa terkait dengan kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota ibadah haji di Kementerian Agama Kemenak tahun 2024 atau di penghujung kepemimpinannya di kementerian tersebut. Di tengah keraguan terhadap konsistensi dan ketegasan KPK dalam beberapa tahun terakhir, langkah ini patut diapresiasi dan dijadikan sebagai momentum penting bagi lembaga anti rasuah itu. Pemeriksaan dua mantan menteri itu untuk menunjukkan bahwa hukum benar-benar tidak pandang bulu. Sebagai lembaga penegak hukum yang dibentuk untuk memberantas korupsi, KPK diharapkan tetap berdiri di atas prinsip keadilan dan integritas. Pemeriksaan terhadap pejabat tinggi, termasuk menteri atau mantan menteri, harus menjadi bukti bahwa tidak ada satupun individu yang kebal terhadap hukum. Tak peduli seberapa tinggi jabatan atau seberapa besar pengaruh politik yang mereka miliki.
Upaya itu juga harus dibaca sebagai peringatan serius bagi para pejabat publik yang tengah menjalankan amanah kekuasaan. Jabatan bukanlah alat untuk memperkaya diri atau kelompok, melainkan kepercayaan rakyat yang harus dijaga dengan tanggung jawab dan integritas tinggi. Ketika jabatan disalahgunakan untuk menyelap duit negara, maka bukan hanya kerugian material yang terjadi, melainkan juga luka pada kepercayaan publik terhadap institusi negara. Proses hukum yang saat ini sedang berlangsung perlu diawasi bersama agar tidak berhenti pada tahap simbolik semata. Transparansi, akuntabilitas, dan keseriusan dalam menuntaskan perkara tersebut akan menjadi indikator sejauh mana KPK berani dan mampu menegakkan hukum secara adil. Ini bukan hanya soal siapa yang diperiksa, melainkan juga soal bagaimana hukum ditegakkan dan keadilan dijalankan. Bagi publik, penting diingatkan agar tidak lelah untuk terus mengawal proses kedua kasus tersebut dan mendorong KPK agar bekerja secara profesional tanpa tekanan politik dan kepentingan tertentu. Di saat yang sama, elit politik juga harus menunjukkan komitmen untuk tidak mengintervensi penegakan hukum demi menyelamatkan citra atau kepentingan kelompok mereka. Korupsi adalah musuh bersama yang merugikan rakyat dan menghancurkan masa depan bangsa. Jika pemberantasan korupsi tidak dijalankan secara serius dan tuntas, cita-cita Indonesia yang bersih dan berkeadilan hanya akan menjadi slogan kosong. Maka dari itu, pemeriksaan di KPK itu harus menjadi titik balik agar hukum benar-benar berdiri tegak dan jabatan publik kembali dimaknai sebagai amanah, bukan peluang untuk memperkaya diri dengan tindakan rasuah. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan mendengarkan dulu Bang Gaudens pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini dari Makassar, Sulawesi Selatan ada Ibu Lia. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Lia, bagaimana Bu? Ini menegakkan hukum, hadirkan keadilan, setuju atau bagaimana pendapat Ibu? Ya, setuju sekali Pak ya. Apalagi kalau selama ini sebagai warga negara Indonesia yang berdaulat, saya itu agak miris ya. Sedih melihat negara saya itu setiap nonton berita itu selalu korupsi. Ya, padahal ini kita ini setiap hari juga mendengungkan untuk memberantas korupsi. Iya. Jadi mudah-mudahan ya momentum hari kemerdekaan yang ke-80 ini KPK betul-betul mulai lagi memperlihatkan taringnya, kajinya ya, supaya pemberantasan korupsi itu betul-betul dilaksanakan dengan harum. Tapi jangan lupa Pak ini ya, kalau saya lihat ini anunya Menteri Agama ini di mana selama ini sembunyi? Kenapa baru muncul ya? Jadi ada kegiatan mungkin Bu Lia. Kenapa tiba-tiba muncul, tidak ada beritanya selama ini? Dan yang paling utama ini Pak ya, Pak Leo ini, Pak Leonard ini adalah jangan hanya ujung-ujungnya tentang Departemen Kementerian Agama ini. Di awal-awalnya itu banyak Pak ya, dana abadi umat yang saya dengar-dengar itu ratusan triliun, ya tidak ada kabar beritanya. Jadi jangan cuma ujung-ujungnya ini Pak ini, ya. Coba gali lagi di belakang itu yang ratusan katanya ratusan triliun dana abadi umat.
Saya tidak pernah lagi dengar itu beritanya bagaimana. Jadi, Oke. Terima kasih Bu Lia dari Makassar, Sulawesi Selatan untuk pendapat Ibu. Selamat pagi Bu. Bu Lia mengatakan senang, tapi juga bertanya kira-kira ujungnya pemeriksaan ini seperti apa? Bagaimana Bang? Ya tentu ujungnya itu kita mengikuti proses hukum ya. Tetapi yang paling menyedihkan ini 2 kasus di Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan yang merupakan jantungnya Republik ini. Di sana kan itu pembentukan watak, pembentukan apa ya, hal-hal positif terkait dengan bangsa dan negara ini. Nilai-nilai moral ya. Ketika 2 institusi ini terjerembab dalam kasus-kasus tidak baik, tentu menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana kita ke depannya. Nah, bagaimana ke depannya itu mestinya pencegahan itu jauh lebih dikuatkan lagi. Kita ingat ya bagaimana dulu digembar-gemborkan tentang pengawasan melekat di internal kementerian masing-masing. Andai kata pengawasan internal seperti Irjen di kementerian itu berjalan dengan baik, mungkin kasus yang terkait dengan yang diperiksa oleh KPK saat ini tidak akan terjadi. Jika itu tidak dilakukan pengawasan yang ketat terkait penggunaan anggaran, jangan sampai setelah 2029 nanti banyak juga menteri-menteri yang saat ini menjabat diperiksa setelah 2029 ya. Itu pertanyaannya juga Bang, bahwa kenapa sih baru sekarang diperiksa oleh KPK, ditelisik setelah 2 menteri ini selesai menjabat? Padahal kan kalau memang ada dugaan korupsi di situ, kan tidak ujuk-ujuk, tidak baru saat ini saja baru terendus begitu. Apakah saat itu KPK atau siapapun penegak hukumnya takut karena 2 menteri ini masih menjabat, mereka pembantu presiden, takut dengan 2 menteri ini atau seperti apa? Ya, bisa saja orang beranggapan ada ketakutan dari aparat penegak hukum untuk menyentuh para pejabat yang masih berkuasa ya. Tetapi karena ini proses hukum, kita katakan mungkin baru temukan 2 alat bukti yang bisa menjerat siapa saja ya. Belum tentu yang diperiksa sekarang itu belum tentu salah, terlibat langsung di dalam kasus itu. Tetapi ini kan proses penyelidikan ya, bukan penyidikan, penyelidikan. Ya mudah-mudahan setelah penyelidikan ya penyidikan gitu. Jadi tidak kemudian nanti ada yang menarik-menarik yang lain ya. Bang, pertanyaannya begini Bang, kalau kita lihat karakter atau figur dari 2 menteri ini, apakah kemudian KPK juga akan menuntaskan kalau memang ditemukan kesalahan yang nyata-nyata? Karena kalau melihat latar belakang dari 2 figur ini kan juga bukan orang-orang biasa Bang, punya latar belakang yang kalau orang biasa bilang mereka ini orang-orang kuat. Bagaimana Bang? Ya, Nadiem itu lebih dikenal dengan sapaan Mas Menteri dulu ya ketika menjabat ya. Tentu di dalam hukum itu tidak ada istilah kuat tidak kuat gitu. Yang dilihat itu kan salah tidak bersalah ya. Kalau kita berbicara kuat-kuatan, tentu itu berarti kita berbicara tentang nilai politik di balik kasus kan. Kita yakin KPK itu tidak pernah takut untuk mengusut kasus, tetapi kita juga ingatkan banyak sekali nama-nama pejabat, nama menteri yang disebut di ruang sidang akhir-akhir ini. Toh tidak bisa disentuh juga. Ada di satu kasus tuh ya? Sudah disebut jaksa malah kan di dalam persidangan Bang? Ya, disebut dengan terang benderang. Gamblang ya. Gamblang namanya disebut gitu. Tapi diperiksa pun tidak? Diperiksa pun tidak gitu. Itu membuat orang menafsirkan bahwa ya tadi saya katakan hukum itu memang susah sekali menyentuh kekuasaan. Mestinya siapa yang bersalah, apalagi disebutkan nama yang di ruang sidang itu ya diperiksa lah minimal itu kan. Iya, karena kalau kemudian ini terabaikan begitu saja seperti sekarang, nanti lama-lama orang bisa jadi tidak menghargai atau tidak menaati hukum lagi Bang. Ya, yang ditakutkan sekarang dilupakan, ketika ada persoalan politik diingat kembali gitu. Itu yang menjadi pertanyaan besar kita juga, apakah sekarang memang negara Indonesia ini masih negara hukum atau sudah menjadi negara politik Bang? Tapi tahan dulu jawabannya, kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, negara ini adalah negara hukum, kita mengakui itu. Tapi sering terjadi ketika ada kasus-kasus korupsi, kita lokalisir itu situ ya Bang ya, yang melibatkan orang-orang besar, termasuk ya menteri, pejabat-pejabat tinggi, itu ujungnya sering tidak seperti yang diharapkan masyarakat. Kalau dalam dua kasus ini Bang, dengan menjunjung tinggi praduga tak bersalah, apakah kita akan melihat rasa keadilan itu memang akan dihadirkan? Ya, ini kan soal prediksi ya. Sementara prosesnya belum apa-apa nih. Baru dipanggil ya? Penyelidikan ya. Penyelidikan, klarifikasi. Cuman yang menarik itu kan kasus Nadiem ya. Ditangani di KPK, juga ditangani di Kejaksaan Agung gitu ya. Yang beririsan ya, dua bagiannya. Pertanyaan orang, kok banyak banget kasusnya ya. Nah, hal-hal seperti ini, kalau tidak sampai ke meja sidang, tentu menjadi pertanyaan gitu loh. Banyak kasus tidak sampai di meja sidang, tapi bukan berarti mantan menteri itu harus menjadi terdakwa gitu kan, tidak seperti itu juga konsepnya. Tapi seperti yang saya katakan tadi, ya kalau memang ada dua alat bukti, kenapa tidak gitu. Nah, apakah kita masih negara hukum? Ya mestinya sih masih negara hukum ya. Dan hukum itu berjalan dengan baik, terutama di era sekarang ya, di era pemerintahan Prabowo. Korupsi itu tegas sekali dinyatakan oleh Prabowo di mana-mana gitu, supaya tidak korupsi. Ya mudah-mudahan realisasinya juga seperti itu. Karena itu aparat penegak hukum, KPK, Kejaksaan maupun kepolisian, juga hakim-hakim itu ya ikutlah apa yang diperintahkan oleh kepala negara gitu. Iyalah, karena itu adalah chiefnya ya, chief kita juga. Bang, pertanyaan terkait dengan menteri Bang. Ada yang beberapa pihak mengatakan kita takutnya nih nanti orang tidak ada lagi yang mau jadi menteri karena khawatir setelah jabatannya selesai dia akan dikriminalisasi, padahal kebijakan kan tidak boleh dikriminalisasi. Itu bagaimana Bang? Ya kalau meminjam istilah Presiden Prabowo ya, banyak juga kok yang tidak berkeringat ingin jadi menteri. Itu artinya peminat jadi menteri itu banyak. Banyak sekali. Tidak ada yang takut sekarang ini. Apakah selama menjabat itu memegang amanah? Itu kan menjadi pertanyaan. Kalau di ujung-ujungnya nanti setelah menjabat misalnya terkait dengan kasus hukum, itu berarti amanah itu yang tidak dipegang gitu. Bahwa orang masih berbondong-bondong ingin jadi menteri, bahkan yang tidak berkeringat sekalipun ingin menteri, ya itu fakta gitu. Dan kita tidak lihat kriminalisasi dari pejabat publik ya Bang ya, dalam beberapa kasus yang terakhir ini. Nanti dilihatnya ada kriminalisasi atau tidak itu biasanya di persidangan sih. Di dalam proses itu masih belum kelihatan gitu. Jadi kita harus bersabar, biarkan proses hukum berjalan. Kalau memang salah pasti akan dihukum, kalau tidak akan lepas. Ya, kalau memang tidak selesai di menteri ya di atasnya juga boleh gitu kan. Baik, mungkin kita nanti akan melihat ke depan seperti apa Bang Gaudens. Terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi Bang. Pagi. Pemirsa, korupsi adalah musuh bersama yang merugikan rakyat dan menghancurkan masa depan kita sebagai bangsa. Penegakan hukum yang tegas dan adil adalah satu-satunya cara memulihkan kepercayaan masyarakat kepada negara. Kita harus terus mengawal proses hukum agar tidak berhenti sebagai simbol semata. Saatnya menunjukkan jabatan publik adalah amanah, bukan untuk peluang memperkaya diri dengan tindakan korupsi. Saya Leonard Samasyur, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.